Oke, selamat pagi anak-anak. Sampai ketemu lagi ya. Ini Pak Rizka melanjutkan. Tadi pada bagian pertama sudah Pak Rizka jelaskan terkait dengan soal-soal ASPD, PPA, pembahasan soal PPA ASPD kemarin ya. Nah sekarang Pak Rizka lanjutkan terkait dengan eh, pembahasannya mulai dari nomor 13 dan nanti mungkin sampai nomor 20-an lah. Gitu ya. Prinsipnya sama bahwa di sini materi model-model soalnya itu adalah literasi. Saya ingatkan lagi, model soal-soalnya itu adalah literasi. Artinya apa? Bacaannya itu menjadi kunci kalian bisa mencari jawabannya. Tetapi konsep pun tidak akan terlepas dari literasi juga. Jadi di situ tuh kalian membaca literasinya, bahan-bahannya ada di dalam literasi, kemudian dihubungkan dengan uh, konsepnya, sehingga nanti kalian bisa mengerjakan soal-soal. Oke, langsung saja saya share screen. Sudah terlihat ya, anak-anak? Oke, untuk share screen ini langsung saja kita kita hubungkan dengan soalnya. Oke, kita mulai dari nomor 13. Kita mulai dari nomor 13. Ini ya. Oke. Dari nomor 13 ini neraca lengan bekerja berdasarkan prinsip tuas. Ini sudah jelas ya. Prinsip tuas. Tuas itu persamaannya hanya ada dua, yaitu W kali LB sama dengan F kali LK. Ya hanya ini, ya hanya ini. Sama atau menggunakan keuntungan mekanik. Ya, keuntungan mekanik itu bagaimana? KM sama dengan W per F gitu ya. Atau KM sama dengan LK per LB. Nah, bisa menggunakan ini. Nah, sekarang pada nomor 3 ini, itu adalah pertanyaannya adalah cara tepat yang dilakukan Meli. Kenapa kok cara yang tepat? Nah, sekarang kita lihat persoalannya. Keseimbangan neraca akan terjadi jika hasil perkalian dengan lengan beban, dengan berat beban, senilai dengan hasil perkalian dengan kuasa dengan bandul. Nah ini, itu merupakan aplikasi dari persamaan. Ketika diletakkan beban, gitu ya ini, neraca akan seimbang jika bandul B digeser sejauh 4 cm. Nah ini, digeser sejauh 4 cm, menjauhi penumpu. Penumpu itu mana? Ini penumpunya. Gitu ya. Meli menambahkan beban 150 gram ini ditambah 150 gram. Kan begitu. Jadi jadinya berapa? Jadinya kan ketika ditambah jadi 350 gram. Ini ketika ditambahkan. Kan begitu. Dan melakukan aktivitas penyeimbang dengan cara berikut. Nah, ini memberikan keseimbangan kan begitu. Ya, memberikan keseimbangan ini menjadi bagaimana kan begitu. Nah, sebelum digeser, sebelum ditambahi 150 gram, ya, sebelum ditambahi 150 gram, itu kita kan belum tahu bebannya ini berapa, beban yang ada di B itu berapa, kan begitu. Nah, caranya bagaimana? Ya, menggunakan persamaan ini, ya, menggunakan persamaan ini untuk mencari sama persamaan yang dipakai itu. Nah, ibaratkan yang 200 gram itu adalah W, maka bagian LB-nya itu yang 2 ini. Ini adalah LB-nya. Maka yang B, kalau yang A ini sudah W, ini ya sudah W, maka yang bagian B ini dia adalah F. Kan begitu. Kalau F berarti ini yang 4 cm ini adalah LK. Berarti F-nya kan yang kita cari. Maka W kali LB sama dengan F kali LK, kan begitu. Yang ditanya F, maka F sama dengan W kali LB dibagi LK. Nah, begitu. Nah, sekarang kita masukkan. W-nya berapa? W-nya sebelum ditambahi loh ya, berarti ini 200 dikalikan LB-nya 2 dibagi 4 kan gitu. Nah, sekarang kita coret. 4 sama 2 kan sudah bisa. 2. Buat 1. Ini 200 kali 2 dibagi 4 kan gitu. Coret. Coret ini dapat 1, ini dapat 2. 2 sama 2 kan bisa dicoret juga 1. Maka hasilnya adalah 100 gram. Nah, begitu ya. Ibaratnya di situ adalah gram, 100 gram. Gitu ya. Berarti F-nya ini adalah 100 gram. Nah, ketika F-nya 100 gram karena ini kan seimbang tadi.
kemudian ditambahi jadi 350, otomatis kan akan berubah keseimbangannya. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini ada beberapa pilihan, 1, 2, 3, 4. Yang pertama, yang 1 sama 4. Ini perhatikan yang 1 sama 4 itu kan mengganti bandul B, mengganti bandul B. Artinya apa? Berarti B-nya itu diganti. Artinya apa? Berarti ini yang ditanya, gitu kan. Tetapi dengan massa yang berbeda, W-nya sudah tidak lagi 200, tapi yang 350. Persamaannya sama yang dipakai di sini. Berarti F sama dengan, karena B yang ditanya gitu ya, berarti F sama dengan W-nya 350 dikalikan 2 dibagi 4 kan begitu. Ya, ini coret, coret. Ini 2, 350 dibagi 2. 175 gram. Nah, begitu. Berarti F-nya 175 gram. Bandul B mengganti bandul B dengan beban yang masanya yang bermassa 200 gram. Pasti salah. Yang 4 mengganti bandul B dengan beban yang bermassa 225 gram. Ini juga salah kan begitu. Karena harusnya berapa? Harusnya 175. Nah, sekarang ini menggeser bandul B 5 cm mendekati penumpu atau menggeser bandul B sampai jarak 9 cm. Menggeser bandul B itu kan berarti otomatis LK-nya yang berubah. Kalau LK-nya yang berubah berarti yang ditanyakan LK-nya kan gitu. Nah, ketika LK yang ditanya berarti otomatis kita konversi lagi persamaannya. LK sama dengan W kali LB dibagi F kan begitu. Nah, F-nya tetap yang 100 lah, bukan yang 175 ya. Karena F-nya itu kan tadi awalnya 100. Nah, berarti W-nya 350 kali 2 dibagi 100. Kan begitu. Coret, coret. Ini 50. Coret 0 hilang. 35 dibagi 5, hasilnya 7 cm. Jadi hasilnya 7 cm. Yang nomor 2 salah. Menggeser bandul B 5 cm mendekati penumpu. Mendekati kan berarti ke arah sana. Berarti bukan. Harusnya kan 7 harusnya menjauhi 3 cm kan salah. Menggeser bandul B sampai jarak 9 cm dari penumpu. Ini juga salah. Artinya apa? Berarti jawaban nomor 13 itu tidak ada. Nomor 13 itu bonus. Gitu ya. Artinya di sini apa? Ini. Buktinya apa ini? Ya. Ini tidak ada jawabannya. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya, perhatikan bacaan berikut. Diving. Menyelam merupakan salah satu kegiatan yang digemari orang yang suka memilih tantangan. Gitu ya, ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh penyelam sebelum menyelam. Gitu ya. Di sini kedalaman maksimum untuk penyelam itu adalah 12 meter. 18 meter untuk perairan terbuka dan 30 meter untuk perairan terbuka tingkat lanjut. Gitu ya. Keselamatan saat penyelamatan penyelaman gitu ya sangat perlu diperhatikan karena semakin dalam tekanan air semakin besar menekan tubuh penyelam. Nah, seperti itu. Pertanyaannya adalah massa jenis air lautnya di sini sekitar 1.200, percepatannya 10. Yang ditanyakan adalah selisih tekanan hidrostatis. Masih ingat ya, tekanan hidrostatis itu persamaannya pH sama dengan Rho kali G kali H. Rho itu massa jenis, sudah ada 1.200. G-nya itu adalah gravitasi 10. Pasti 10, sedangkan H itu adalah kedalaman. Kedalaman itu menghitungnya dari permukaan. Kan begitu. Berarti yang Q ini permukaan kedalamannya berapa, yang P kedalamannya berapa. Ininya begitu. Nah, di sini sudah ada kedalaman dari lautnya 9 meter. Nah, sekarang kita lihat P itu kedalamannya berapa. Nah, ini sudah ada keterangan di sini. Kalau dari dasar itu kan terhitung ini 4 sama 2. Berarti kan 6. Kalau awalnya keseluruhan itu 9 meter, maka selisihnya berapa ini? Yang P dengan permukaan. Selisihnya kan berarti tinggal dikurangi. 9 kurangi 6. Itu adalah 3 meter. Yang Q berapa? Nah, di sini 4. Dia kedalamannya, kalau dari dasar dia terhitung 4. Maka kedalamannya 9 kurangi 4, 5 meter. Kan gitu. Nah, dari P dan Q ini dicari satu persatu P-nya. Ya, dicari satu persatu. Yaitu pH sama dengan Rho-nya 1.200 dikalikan gravitasinya 10 kali kedalamannya 3 meter. 12.000 ya kan kali 3. Jadi ini 36.000 Pascal kan gitu.
Itu yang P. Yang Q berapa? Yang Q berapa? Sama. pH sama dengan massa jenihnya 1200 kali 10 kali kedalamannya 5. Gitu ya. 12 kali 5 itu 60. Tambahin oleh telu. 60.000 Pascal gitu ya. Nah, yang ditanya selisih. Selisihnya ini berapa? Kan begitu. Berarti 60 kurangi 36. Itu adalah 24.000 Pascal. Nah, gitu ya. 24.000 Pascal itu selisihnya. Maka jawabannya adalah yang B. Oke ya, kita lanjutkan. Nomor 15. Berarti gambar berikut menunjukkan grafik rekaman data dua orang tali. Nah, di sini sudah ada nanometer. Yang di bawah ada 3 skon. Artinya apa? Antara X dan Y, waktu dan panjang talinya ini ya, panjang talinya ini sama. Ya. Yang ditanyakan adalah perbandingan besaran-besaran yang terjadi pada gelombang X dan Y. Yang ditanya periode. Periode itu persamaannya kita menggunakan periode itu kan T ya. T itu T per N. Itu ya, T itu waktu, waktunya sudah ada 3 skon. N-nya berapa? Nah, berarti kita cari satu persatu. X-nya kita cari. Yang X, N-nya, kalau kita lihat N-nya, kita hitung, terdiri dari berapa gelombang. Satu gelombang itu kan satu lembah dan satu bukit. Berarti ini 1, sampai sini 2, 3. Berarti N-nya 3 dengan waktu 3 skon. Berarti kita masukkan ke sini. T-nya 3 dibagi N-nya 3. Berarti 1 skon. Itu baru yang X. Ini yang X. Kalau yang Y bagaimana? Yang Y. Oke, Y sama. Yaitu T sama dengan T-nya 3. N-nya berapa? Nah, kita hitung. Dari sini ke sini 1, 2, 3, 4. Berarti 3 per 4. Kan begitu. Ya, ini karena ini N-nya sama dengan 4. Berarti naik 3 per 4 itu dia 0,75. Kalau kita lihat perbandingannya itu ya antara X berbanding Y, X-nya itu 1, di sini 0,75, itu sama-sama naik dibagi 0,25, gitu ya, sama-sama dibagi 0,25, ini dapat 4, ini dapat 3. Jadi perbandingannya 4 banding 3, maka jawabannya yang B. Gitu ya. Kita lanjut ya. Saya sudah ketemu. Kita lanjut nomor 16, gaung dan gema. Oke, bunyi merambat memerlukan medium dengan kecepatan rata-rata bunyinya itu 340 meter per sekon pada medium udara pada suhu tertentu. Ketika membentur dinding, bunyi dapat terpantul kembali ke arah sumber bunyi sehingga menimbulkan efek berupa gaung dan gema. Nah, itu ya. Nah, ini seperti ini. Ketika dia berada pada dinding-dinding rumah susun yang berdekatan, ya ini karena rumah susun itu kan tinggi, maka ketika dia bersuara dia akan menghasilkan gaung kan gitu ya. Nah, sekarang kalau seperti ini pertanyaannya itu apa? Selisih waktu gaung yang ditimbulkan oleh kedua dinding. Nah, gaung itu apa? Kan mantul. Berarti nek awalnya bunyinya berasal dari tengah, berarti kan ke arah sana, kemudian mantul meneh. Ya, ini baru yang ke gedung A. Yang gedung B bagaimana? Sama. Dia ke sana kemudian mantul lagi kan gitu. Nah, di sini kayaknya jaraknya beda. Gitu ya. Kenapa kok beda? Ini 51 cm yang ini, yang untuk ke arah gedung B. Kalau dari anak itu 50 cm, kalau ke arah gedung A berarti ini kan belum diketahui ini ada 85 meter ya selisihnya. Maka untuk mengetahui jarak ya berarti 85 dikurangi 51 hasilnya 4. Di sini 3 berarti ini 34. 34 meter. Ininya begitu. Kan beda nih jaraknya. Kalau jaraknya beda pasti bunyi pantulnya itu juga akan berbeda nyampainya di sini. Ini waktunya. Waktu yang didengarkan itu pasti pasti berbeda. Nanti akan terdengar dua pantulan gitu ya, dua pantulan. Nah, caranya bagaimana? Kalau ini dia memantul, karena bunyinya itu memantul, ini ya. Ketika bunyi memantul itu persamaannya hanya V sama dengan 2S per T. Gitu ya. V itu adalah cepat rambat. Cepat rambat bunyi di udara tadi itu 304
meter per sekon yang di soal yang di atas tadi. Ya, V-nya 340 meter per sekon. Nah, karena di sini yang ditanya adalah selisih waktu, berarti T-nya ini, maka kita konversi. Berarti T sama dengan 2S dibagi T. Kan gitu. Nah, sekarang kita cari satu persatu. Untuk yang A misalnya, ya kita cari selisih yang A dulu. Berarti T sama dengan 2 kali 34. S-nya itu kan yang ini ya, ini S ini. Dan 51 ini adalah S-nya. Ya, dibagi 340. Gitu ya. Berarti ini 68 dibagi 340. 68 bagi 340 itu berapa? Kita hitung ya. 68 dibagi 340. Hasilnya 0,2. Hasilnya adalah 0,2 sekon. Kan gitu. Nah, sekarang yang B. Sama. T sama dengan 2 kali 51. Karena kan S-nya kan beda. 340. Berarti ini 100. Oh, ini 102 dibagi 340. Berarti 102 dibagi 340. Hasilnya 0,3. 0,3 skon kan berarti kan selisih akan apa namanya kan berbeda nih waktunya. Nah, ketika waktunya berbeda yang ditanyakan itu adalah selisihnya antara 0,3 dengan 0,2 selisihnya berapa? 0,1 skon. Maka jawabannya adalah yang D. Ingat ya, kalau di sini bunyinya kuncinya itu memantul. Nek memantul persamaannya yang ini. Tapi kalau tidak memantul bagaimana? Kalau tidak memantul, jadi peristiwanya yang tidak memantul itu adalah V sama dengan S per T. Ini yang tidak memantul. Ya. Jadi yang tidak memantul itu tidak pakai 2, tapi dia hanya V sama dengan S per T. Kita lanjut. 11. Lensa cembung terbuat dari benda yang bening yang dapat menembus cahaya yang melaluinya. Lensa cembung mempunyai sifat mengumpulkan cahaya dan lain sebagainya. Itu ya. Itu bisa kalian baca. Kemudian ini posisinya kayak gini nih ya. Ini lilin ini adalah benda. Sedangkan layar ini adalah bayangan, kan begitu. Nah, berarti kalau ini lensanya di sini, ya kan lensanya di situ, 10 cm ini adalah SO-nya, sedangkan 10 cm yang di sini adalah SI-nya, kan begitu. Nah, bayangan yang terbentuk itu sifatnya nyata, terbalik dan sama besar dengan nyala lilin, nyala lilinnya. Jika lilin digeser 4 cm mendekati lensa, berarti kan otomatis nanti akan SO-nya akan berubah. Awalnya 10 dia dikurangi 4 karena digeser mendekati lensa kan berkurang. Berarti jadi 6 cm. Nah, ketika 6 cm bayangannya yang akan terbentuk jelas jika layar digeser sejauh berapa kan begitu. Kan berarti yang ditanyakan adalah SI-nya, jarak SI-nya nanti berapa. Ini kan benar ini. Nah, karena ini lensanya sama, berarti ini harus mencari titik fokusnya dulu ini berapa. Kan intinya begitu. Ya kan? Sebelum digeser kita harus tahu titik fokusnya jaraknya berapa. Nanti kalau sudah itu baru digeser. Nah, maka persamaannya adalah 1 per F sama dengan 1 per SO ditambah 1 per SI. Nah, karena ini sebelum digeser berarti kan SO-nya sama 10. 1 per 10 ditambah 1 per 10. Itu sama dengan 2 per 10. Itu baru 1 per F. Nah, kalau F bagaimana? Dibalik. 10 dibagi 2. Hasilnya adalah 5 cm. Nah, fokusnya adalah 5 cm. Nah, fokus ini digunakan untuk apa toh? Untuk mencari SI yang di sini. Nah, untuk mencari SI-nya bagaimana? Rumusnya podo, yaitu 1 per F sama dengan ya 1 per F sama dengan 1 per SO ditambah 1 per SI. Nah, yang ditanya SI-nya ini berapa? Ini kan gitu. Maka kita konversi 1 per SI sama dengan 1 per F dikurangi 1 per SO. Nah, kalau dia yang ditanya 1 SI-nya berarti bukan lagi ditambah tapi dikurangi. Gitu ya. Jadi F-nya sama. F-nya itu kan sama karena lensanya tidak berubah. Berarti 1 per 5 dikurangi 1 per SO-nya ketika digeser jadi 6 cm kan begitu ya. Maka kita samakan menyebutnya 30. Ini kali 6 dikurangi 5 kan begitu ya.
Berarti ini 1/30 itu baru 1/SI. Nah, SI-nya bagaimana? Dibalik 30/1. Hasilnya adalah 30 cm. Nah, berarti dia harus digeser, maka layarnya digeser harus berapa? Dia digeser menjadi 30 cm. Nah, ini ya, dia hasilnya harusnya di 30. Nah, kalau di sini awalnya itu 10, berarti digesernya harus berapa senti? Itu 20 senti menjauhi lensa. Maka jawabannya yang B. Ya, itu menjauhi. Itu ya. Karena awalnya sudah 10, maka biar jadi 30 bagaimana ya? Ditambah 2. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya. Setelah mencapai usia 40, rata-rata orang mengalami gangguan penglihatan. Mata tidak lagi mampu melihat jelas pada jarak 25 sampai 30. Ini merupakan jarak baca normal. Gitu ya. Hal ini disebabkan bola mata yang terlalu pendek. Gitu ya. Kemudian di sini Ibu Ria mengalami gangguan mata karena merasa kurang jelas membaca pada jarak normal. Berarti 25 cm itu dia nggak jelas. Kan begitu. Nah, biar jelas bagaimana? Biar jelas ya kita harus menggunakan kacamata kan gitu. Untuk dapat membaca jelas, harus menjauhkan ponselnya sejauh 40 cm. Ya, berarti kan harus dijauhkan ya. Ketika dijauhkan itu kan berarti dia mengalami ketika apa namanya, kalau mau didekatkan dia nggak jelas. Ya, harus dijauhkan sampai 40 cm baru nanti kelihatan. Artinya apa? Berarti kalau dekat dia malah tidak jelas. Maka kalau dekat tidak jelas maka dia akan mengalami ini Buria ini akan dia mengalami rabun dekat. Gitu ya. Rabun dekat itu persamaannya bagaimana? Persamaannya itu P sama dengan 100/SN dikurangi 100/PR, PP, gitu ya. SN itu apa? SN itu jarak baca normal. Di sini nilainya 25 cm. Maka kita masukkan aja 100/25 dikurangi 100 per PP. PP itu apa? Jarak membaca yang paling dekat tadi berapa? Ini 40 cm. Berarti ini 100 dibagi 40. Nah, kita mau selesaikan. Ini 4 dikurangi 100. Nah, 10 bagi 4. 10 bagi 4 itu berapa? 2,5 apa ya? Ya, betul. 2,5. Maka hasilnya 4 kurangi 2,5 adalah 1,5 dioptri. Gitu ya. Nah, karena di sini dia rabun dekat, maka lensa yang digunakan itu adalah lensa positif. Ini ya, maka awalannya dia plus 1, dioptri. Jawabannya C. Kalau rabun dekat itu lensanya lensa positif ya, kalau rabun jauh lensa negatif. Begitu, kita lanjutkan. Nomor 19. Benda diberi muatan dengan cara digosok dengan cara atau dengan cara induksi kan begitu. Pada proses pemberian muatan dengan cara menggosok terjadi perpindahan partikel subatomik pada atom-atom penyusun tersebut. Nah, proses perpindahan ini ya, dia percobaannya itu sebuah pipa PVC digosok dengan kain wol. Berarti kan PVC itu kan plastik ya. Ya, hampir mirip dengan plastik kan begitu. Kemudian didekatkan dengan batang plastik yang telah digosok dengan rambut. Ini ya, ini juga plastik. Gosok dengan rambut. Kering, gitu ya. Sehingga terjadi interaksi seperti gambar. Proses perpindahan muatan yang tepat saat pipa PVC digosok dengan kain wol adalah, nah ini ya perpindahan muatan. Kalau kita lihat ya, PVC itu ketika digosok, kan juga plastik ini, maka dia PVC-nya itu dia bermuatan negatif. Plastik pun juga sama ketika digosok dengan rambut, dia juga bermuatan negatif. Artinya apa? PVC negatif, ini plastik negatif, maka akan terjadi tolak menolak ini. Jadi tolak menolak. Nah, kalau negatif itu perpindahan elektronnya dari mana? Nah, ini kita lihat nih. Elektron berpindah dari kain bol ke pipa PVC sehingga pipa PVC bermuatan negatif. Iya, betul sekali. Gitu ya. Jadi elektronnya itu pindah dari kain bol ke PVC. Ya kan? Berarti kan bolnya ini kan bermuatan positif. Nah, kenapa muatan positif? Karena elektronnya itu pindah ke sini. Itu. Sehingga PVC-nya itu bermuatan negatif. Maka jawabannya adalah yang A. Gitu ya.
Kita lanjutkan. Nomor 20. Resistor adalah salah satu komponen elektronika yang berfungsi sebagai bahan penahan arus. Ya. Nah, nanti bisa kalian baca sendiri ya. Ini berhubungan dengan rangkaian listrik. Oke. Sesuai dengan fungsi resistor sebagai pembagi arus rangkaian listrik, hambatan yang dapat membagi arus 0,8 ampere adalah R berapa? Ininya kan gitu. Di sini yang membagi arus 0,8. Berarti yang di bagian mana? Di R berapa? Ininya kan begitu. Nah, untuk mencari arus yang ada di setiap hambatan, itu kita harus mencari I totalnya dulu di sini berapa. Kan gitu. Nah, untuk mencari I total itu kita perlu persamaan P sama dengan I kali R. Maka I sama dengan P per R. P-nya sudah ada di sini 12 volt. Ini ya 12 volt dibagi R-nya berapa? R totalnya yang ditanya. Maka ini kita cari. Ini sama ini seri ya. 6 sama 12 berarti 18 ohm. Dengan 9 maka kita cari 18 ohm ini dengan 9 itu dia paralel. Maka kita cari hambatan penggantinya 1 per RP sama dengan 1 per 18 ditambah 1 per 9. Kita samakan. 18 ya. Ini 1 ditambah 2. Jadi 3. 3 per 18. Berarti RP-nya 18 per 3. Hasilnya 6 ohm. Nah, gitu. Ketemu 6 ohm. Ini dengan ini itu ketemu 6 ohm. Nah, 6 ohm ini cari dengan 4 ohm ini. Maka hasilnya dikasih seri hambatan totalnya jadi 10 ohm. Nah, ini 10 ohm. Ketika 12 ohm berarti kan 1,2 ampere kan gitu. Nah, sekarang kita lihat. Kalau kita buat ibarat ini tadi ya, gambarannya itu kan di sini. Ini ya, ini 4 ohm, yang ini 10 ohm kan begitu. Ingat bahwa ada sebuah persamaan SIPV. SI itu adalah seri, ya S itu seri, I-nya itu adalah arus listrik. Berarti kalau seri yang sama adalah arus listriknya. Nah, arus yang mengalir di sini tadi berapa? Ini 1,2. Berarti ini 1,2, yang ini juga 1,2. Nah, V-nya berapa? Nah, sekarang kan kita lihat yang ditanyakan hanya I-nya. Berarti ini yang ini salah ya. Berarti R1 jelas salah. Nah, sekarang yang R2 di mana? R2-nya itu posisinya di sini. Di dalamnya ini. Ketika ada R yang ditanyakan di dalam sini, maka dicari P-nya. P sama dengan I kali R. I-nya 1,2 kali 10. Berarti 12 volt. Itu ya. Sorry, salah ini. Saya ulangi lagi ya. Maaf. Ternyata saya salah ngitung. Nah, ini ya bukan 10 ohm ya. Bukan ini yang di sini tadi bukan 10 ohm, tapi sudah ditambah dengan ini. 10 sama 4 ohm. Berarti ini 14 ohm. Nah, gitu ya. 14 ohm, 12 per 14. Coba kita hitung. Apa ya? Sorry, salah saya. 12 dibagi 14. 0,85. Oke, ini 0,8 ampere. Nah, gitu. Berarti I totalnya di sini 0,8. Nah, ketika I total 0,8 berarti kan ingat bahwa di sini ada hambatan yang dibuat seperti ini ya. Ini 4 ohm, yang ini 10 ohm kan begitu. Nah, ingat di sini ada sebuah persamaan SIPV. S itu seri, I-nya itu Pak arus listrik. Berarti ketika seri yang sama arus listriknya. Berarti ketika ini tadi terhubung ke 0,8 ampere, ini ya, maka karena ini seri berarti ini 0,8 ampere, ini juga 0,8 ampere. Nah, sesuai dengan fungsi resistor yang membagi 0,8 bagaimana? Yang mana yang membagi 0,8? Ya ini tadi. Yang di R1 ini dia akan membagi. Ya kan? Berarti R1 ini justru yang jawabannya karena dia membagi 0,8 ampere. Nah, ini ya yang dapat membagi arus 0,8 ampere ya ini. Itu ya R1-nya. Kan begitu. Nah, setelah ini kan dia akan terbagi nih. Nah, itu. Jadi melewati percabangan dari sini nanti 0,8 itu akan terbagi.
Itu di R1. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 21. Listrik merupakan salah satu unsur yang tidak dapat ditinggalkan pada era teknologi. Kebutuhan listrik yang semakin meningkat, dia harus menggunakan produk yang LED, gitu ya. LED, sekarang kan modelnya LED. Nah, kemudian jika lampu tersebut dipasang dengan tegangan 220 volt selama 15 jam. Ini ya, ini adalah V-nya, 220 itu V-nya, sedangkan 15 jam itu adalah T-nya, kan gitu. Maka besar energi listrik. Nah, energi listrik itu W, ya, yang satuannya Joule, gitu ya. Nah, ada dua persamaan di sini. Untuk mencari energi itu bisa melalui energi sendiri, yaitu W sama dengan P kali I kali T. Menggunakan ini atau melalui daya. Daya itu P sama dengan W dibagi T. Gitu ya. Kalau menggunakan daya, berarti yang ditanya W-nya ya, berarti W sama dengan P kali T, kan begitu. Nah, ini dua persamaan yang berbeda. Ya walaupun dalam sebuah rangkaian listrik dia merupakan sebuah persamaan yang sama, tapi cara mencarinya berbeda. Nah, sekarang kita lihat soalnya di sini sudah ada P, sudah ada T. Kalau menggunakan yang atas harus perlu I. Kita lihat di sini ada nggak I-nya? Tidak ada kan? Berarti ini nggak bisa digunakan. Nah, yang mana yang bisa gunakan adalah yang ini, W sama dengan P kali T. Itu W sama dengan P kali T. T-nya sudah ada, ini 15 jam. Berarti kita ambil aja di sini 15 jam. Kemudian P-nya itu apa? P itu daya. Daya itu yang satunya watt. Gitu ya. Nah, dari data ini kita lihat, oh dayanya ada di mana? Oh, yang ini. Kenapa kok nggak pakai yang daya setara? Karena daya setara itu dia hanya penyetaraan daya yang pada perangkat itu. Tapi daya pada lampu ini yaitu sebesar 12 watt. Maka kita masukkan ke sini 12. 12 dikali 15 itu 12 kali 15 ini 0, 1, 5, 6, ini 2, 1, itu 1, 80, nah 180, 180 Joule. Maka jawabannya adalah yang A. Ya, itu nomor 21. Oke, kita lanjutkan. Ini membuat magnet, ya. Membuat magnet dibuat dengan cara menggosok, kemudian dialiri arus listrik, kemudian induksi, gitu ya. Ada beberapa. Nah, sekarang percobaannya ini. Oke. Oke. Pada uji coba pertama, kutub magnet A didekatkan dengan kutub C dan antara keduanya saling tarik-menarik. Berikut ini adalah catatan data hasil uji coba pada percobaan selanjutnya. Nah, begini. Kita harus mengetahui kutub-kutub di masing pada percobaan ini. Sekarang kita lihat dari yang elektro ini ya, elektromagnet ini ya, yang menggunakan listrik ini ya. Arusnya kan arahnya ke sana. Ini ya, karena ini negatif, yang ini positif, maka arahnya kan ke sana. Ini ke atas, melewati belakang dulu, yang depan itu kan berarti arahnya ke bawah. Nah, seperti ini. Ketika arahnya ke bawah, berarti yang utara yang mana? Nah, pakai kaidah genggaman tangan kanan. Nah, seperti ini. Nah, berarti kan seperti ini ya. Nah, kayak gini. Nah, berarti yang jempol ini menunjukkan ini arah harusnya ke bawah ini. Ini ke bawah, arah harusnya ini. Gitu ya. Ini arah harusnya. Sorry, ini arah kutubnya. Arah harusnya ini. Ya, 3 jari ini. 4 jari ini arah arus, jempolnya ini menunjuk kutub utara. Gitu ya, berarti ini arah ke bawah, kutub utaranya mana? Nah, ini kalau ke bawah begini, berarti dia kutub utaranya ada yang B. Berarti yang A, selatan. Nah, sekarang yang induksi bagaimana? Induksi itu sama dengan magnet permanennya. Berarti yang ini utara, yang ini selatan. Nah, kalau ketika digosok bagaimana? Yang bersentuhan dulu itu yang terkena, yang memiliki kutub yang sama. Berarti ini selatan, yang ini utara. Nah, ini juga sama, ini arahnya ke sana. Tetapi lewat atas, lewat depan dulu. Berarti ini arahnya ke atas, yang depan ini. Ketika arah ke atas berarti yang G yang utara, yang H selatan. Nah, sekarang datanya kita hubungkan dengan gambar. C sama E, tarik menarik. C sama E, C mana C? C ini utara, E selatan, tarik menarik. Ya, betul.
gitu ya, karena kutubnya beda. G sama D, G-nya itu ini utara, D-nya selatan. Tolak menolak salah, harusnya tarik menarik ya. Oke, berikutnya B sama F. B utara, F-nya utara. Di sini tarik menarik salah karena kan ini tolak menolak karena kutubnya sama. F sama H, F-nya utara, H-nya selatan. Akan terjadi tarik menarik. Iya, betul. Maka jawabannya adalah 1 dan 4. Jawabannya B. Oke ya, gampang toh. Lanjut. Nomor 23. Ini berhubungan dengan trafo. Trafo itu persamaannya ya gampang saja, yaitu NP per NS sama dengan VP per PS sama dengan IS per IP. Nah ini persamaannya ini. Kemudian di situ ada data jumlah lilitan pada 4 buah transformator berikut. Kemudian ini adalah data trafo. Sebuah perangkat wireless mikrofon membutuhkan tegangan input 12 volt. Inputnya untuk wireless mikrofon berarti kan otomatis keluar dari trafo ya. Kalau ini input ke wireless mikrofonnya ke mic-nya gitu ya. Berarti kan otomatis dia keluar dari trafo. Gitu ya. Berarti ini yang sekunder. Ini VS-nya. Oke. Berarti yang 12 volt itu adalah VS. Jika tegangan listrik pada jaringan listrik rumah itu 220 volt, nah ini baru, ini adalah PP-nya. Maka dari keempat trafo yang dapat digunakan untuk adaptor adalah yang mana? Kita pakai perbandingan aja. Karena antara jumlah lilitan ini NP sama NS itu sama dengan VP itu berbanding lurus. Artinya di sini primernya itu kan sama-sama di atas, maka perbandingannya nanti akan sama. Kita bandingkan antara VP dengan VS. VP berbanding VS. Di situ VP-nya 220 berbanding 12. Kalau kita sederhanakan itu sama-sama dibagi ini ya, 12 sama-sama dibagi 4. Ini hasilnya 55, ini hasilnya 3. Nah, perbandingannya harus ini. Yang primer 55, yang sekunder harusnya 3. Ini perbandingannya begitu. Nah, sekarang kita cari nih perbandingan yang sama yang mana. Nah, kalau ini sekunder itu kalau dibagi 3 yang 250 kira-kira bisa nggak? Nggak bisa ya. Nggak mungkin, kan begitu. Makanya nomor 1 nggak mungkin. Ya, nah yang ini 600. Kalau dibagi 3 berarti dia hasilnya 200 ya, yang sekunder. Maka di sini nanti ketika dibagi 200 harusnya 55. Nah, kita hitung aja. 11.000 dibagi 200. Hasilnya 55. Oh, ternyata benar ini hasilnya adalah 55. Itu ya, berarti nomor 2 betul. Ketika 11.000 ketika dibagi 200 hasilnya 55. Maka perbandingannya sama. 55 banding 3. Nah, sekarang yang nomor 3. Ini sama-sama dibagi 200 ya. Karena 6 sama 600. Nah, ini nggak mungkin kan yang atas saja 200. Ini masuk 26.000. Ini sudah jelas salah. Yang betul yang mana? Yang nomor 4. Ya, 2 dan 4 ini perbandingannya. Yang ini 55. Yang ini pasti 3. Itu sama-sama dibagi 400. Ya. Maka jawabannya adalah 2 dan 4. Jawabannya D. Oke, seperti itu ya. Nah, itu kita lanjutkan. Oh, ternyata sudah ke biologi. Oke, nggak apa-apa. Nah, setelah ini saya stop dulu biar terbagi menjadi beberapa part. Ini part yang kedua, silahkan benar-benar dipelajari, dipahami. Karena konsep-konsepnya itu sama, ya, cuman beda tipe soal saja. Oke ya. Oke, ini saya stop share.